Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Surely Tomorrow. Nah, drama ini Mai udah tonton, selesai tonton minggu lalu ya. Mudah-mudahan Mai masih ingat poin-poin yang Mai mau omongin untuk review ini ya. Nah, Mai nonton drama Surely Tomorrow karena lead male-nya adalah Park Seo Joon. Park Seo Joon Park Seo Joon. Ya, Park Seo Joon ini salah satu aktor yang Mai ikuti juga ya. Jadi beberapa dramanya udah Mai tonton. Park Seo Joon kelahiran 88. Mai udah nonton dia di drama. Oh, dia ada project tapi tahun depan ya. Dramanya Born Guilty. Mai keskip dia yang di Gyeongsong Creature ya. Ya kayaknya terlalu banyak yang Mai tonton jadi keskip pasti. Nah, sebelum ini Mai nonton dia di drama Itaewon Class di tahun 2020. Sebentar. Kayaknya Mai tidak bisa mengalahkan suara YouTube-nya ya. Dan sebelumnya lagi nonton dia di drama What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018. Nah, sebelumnya lagi nonton dia di drama Hwarang di tahun 2017. Nah, jadi kayaknya Mai benar-benar lihat dia tuh semenjak di drama Hwarang ya, meskipun keskip 1, nonton 2, keskip 1, nonton lagi ya. Oke. Park Seo Joon ini sudah mendapatkan berbagai awards. Jadi ya pasti salah satu aktor yang cukup dikenal ya. Oke. Drama Surely Tomorrow sendiri tayang di network JTBC sebanyak 12 episode. Selesai tayang di bulan Januari kemarin, jadi masih agak fresh ya. Ini baru bulan April, sudah bulan April maksudnya. Nah, dia genre-nya romantic komedi, iya. Komedinya tidak sebanyak itu sih ya. Jadi jatuhnya lebih ke kayak melodrama lah kalau menurut Mike ya. Nah, jadi yang drama Surely Tomorrow ini sendiri, di sini Park Seo Joon berperan sebagai Lee Kyung Do. Jadi ini drama yang dibagi menjadi beberapa part ya kalau menurut Mai, karena dia ada banyak flashbacknya. Jadi ketika Kyung Do masih kuliah ya, part pertama menurut Mai itu ketika Kyung Do kuliah, dan setelah itu ketika dia berumur 28 tahun, jadi sekitar 8 tahun kemudian ya, sekitar itu. Dan setelah itu part ketiganya itu 10 tahun kemudiannya. Jadi setelah dia berumur 38, hampir 40 gitu. Nah, ini bagi-bagi jadi 3 part. Nah, jadi Lee Kyung Do sendiri dia diceritakan ya, ketika dia awal kuliah itu, main mulainya dari yang awal kuliah itu, meskipun dia sebenarnya flashback ya. Nah, di awal kuliahnya itu dia ketemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta ya. Nah, gadis ini namanya So Ji-woo, diperankan oleh Won Ji-an. Nah, Won Ji-an sendiri, Mai sudah pernah nonton dia. Cantik ya, Won Ji-an cantik. Cantik banget malah. Keren tahun 99. Nah, Mai dulu ketemu dia itu di drama Heartbeat. Jadi dia sebagai lead female-nya di tahun 2023. Dan drama-drama sebelum dan berikutnya itu Mai nggak pernah tonton sampai ketemu dia lagi di Surely Tomorrow. Nah, menurut Mai, dia ini mirip dengan salah satu aktris yang namanya siapa ya? Siapa nama aktris itu ya? Dalam beberapa angle itu mirip. Park Joo Hyun, agak mirip sama Park Joo Hyun ya. Nah, si Won Ji An ini
berperan sebagai Sojiwoo ya. Mereka ketemu pertama kali di universitas. Jadi sebenarnya Sojiwoo itu bukan mahasiswa di universitas itu ya. Sojiwoo sendiri sebenarnya sedang main ke sana, tapi ketemu lagi dengan Kyungdo dan dia jatuh cinta dengan Kyungdo. Tapi cara dia mengungkapkan perasaan cintanya tuh agak ini ya. Sojiwoo sendiri orangnya belak-belakan banget ya. Kadang-kadang suka kata-kata kasar ya, kata-kata kotor gitu ya, berkata-kata kasar gitu, pergaulannya kayaknya memang kayak gitu ya. Jadi dia menunjukkan perasaan sukanya itu dengan menggoda Kyungdo ya. Dan Sojiwoo sendiri cantik banget gitu ya, sampai semua orang yang melihat Jiwoo tuh langsung wow gitu istilahnya, karena saking cantiknya gitu ya. Nah, jadi mereka ketika ketemu di sana itu ya, Kyungdo kira dia itu salah seorang mahasiswa juga gitu ya, tapi ternyata bukan. Tapi mereka tidak tahu sih identitas Jiwoo yang sesungguhnya gitu, dan mereka sama-sama bergabung. Jiwoo itu dianggap manajernya lah ya, manajernya klub drama. Jadi di situ Kyungdo bergabung dengan klub drama dengan 3 orang yang lain, 1 orang Sonbe-nya ya, si Park Seyong. Terus ada 2 orang lagi cowok ya, Cha Woo-sik dan Lee Jong-min. Nah nanti mereka berlima itu jadi sahabatan banget ya, satu geng gitu. Nah tapi sebenarnya Sojiwoo itu menyimpan suatu rahasia tentang identitas dia. Jadi memang Jiwoo ini banyak banget masalahnya ya. Dari identitas dia ini berkembang jadi banyak masalah. Jadi ketika Jiwoo dan Kyungdo lagi pacaran ya, mereka pacaran tuh, Jiwoo terpaksa meninggalkan Kyungdo karena identitas dan juga omanya Jiwoo ya, karena suatu alasan yang harus kamu cari tahu sendiri di dramanya, dia membenci Jiwoo ya. Jadi kayak Jiwoo tuh ngapain aja salah gitu. Kenapa ya? Kenapa omanya sendiri sampai membenci Jiwoo gitu. Nah jadi ketika mereka lagi baik-baik banget, Jiwoo menghilang dari hidupnya Kyungdo mendadak gitu. Nah ya sudah ya, itu perpisahan yang pertama gitu. Nah ternyata di umur 28, Mai bilang kan, mereka ketemu lagi ketika Jiwoo tuh balik lagi mendadak ke hidupnya Kyungdo. Mereka ketemu lagi. Saat itu Kyungdo sudah menjadi seorang reporter, wartawan ya, seorang wartawan ya, reporter di sini bilangnya ya, di Dongwon Daily News. Jadi sudah bekerja nih. Nah pertemuan yang kedua ini sangat ini ya. Pertama Kyungdo kayak ya dia merasa sedih ya karena ditinggalkan Jiwoo secara tiba-tiba gitu. Nah tapi ketemu lagi nih mereka untuk kedua kalinya ya, dan mereka pacaran lagi guys. Mereka pacaran lagi, tapi kali ini udah ketahuan nih identitas Jiwoo yang sesungguhnya ya. Kamu nanti cari tahu sendiri apa sih identitas dia yang dia sembunyikan itu. Dan Kyungdo sempat mereka taunya bukan di awal ya, bukan di awal mereka balikan gitu. Jadi pas balikan aja gitu ya, sampai si Jiwoo tinggal di tempatnya Kyungdo, bisa kayak gitu ya. Tapi akhirnya ketahuan tuh identitas aslinya Jiwoo, dan karena perbedaan yang luar biasa ini gitu ya, mereka jadi kayak susah menyatukan perbedaan sosial ini, kasta ini ya. Jadi Jiwoo juga dianggap bohong gitu ya pada awalnya gitu. Kenapa nggak mau jujur soal identitasnya? Tapi ternyata setelah jujur malahan jadi kayak ada jurang gitu di antara mereka berdua gitu ya. Jadi kayak ada jurang. Jadi karena mereka awkward gitu ya, sekali lagi Jiwoo juga disuruh berangkat ke Amerika gitu ya, disingkirkan dari Korea istilahnya ya.
Dan dengan terpaksa Jiwoo pergi ke Amerika, itu pun karena Oninya, jadi Jiwoo punya Oni nih. Oninya So Jion. Nah, Jion itu memberitahu Jiwoo tentang identitas dia yang sesungguhnya. Ada satu identitas lagi ya. Satu yang dia sembunyikan dari teman-temannya dan Kyungdo, satunya lagi identitas dia yang cuma keluarganya yang tahu gitu. Nah, jadi dengan kata-kata Oninya, Jiwoo jadi meninggalkan Kyungdo sekali lagi ya. Tapi sebenarnya yang salah di sini ya, kalau menurut Mai itu Jiwoo tidak jujur dengan Kyungdo gitu loh. Yang kedua kalinya harusnya dia jujur dengan Kyungdo. Ya, ini yang menurut Mai sayang banget gitu ya. Dia mereka putusnya nggak baik-baik, terus Kyungdo malah jadi alkoholik ya. Sampai dia harus dirawat karena ketergantungan pada alkohol yang luar biasa gitu, si Kyungdo. Dan itu tuh bikin hidup Kyungdo benar-benar hancur ya. Dan akhirnya mereka ketemu lagi, Kamai bilang, ketika hampir berusia 40 tahun, ketika Kyungdo sudah menjadi asisten manajer ya, itu udah posisinya udah keren banget, ketemu lagi. Dan itu pun tahu nggak, Jiwoo kan yang buat Kyungdo hancur itu karena dia membaca juga ya info bahwa Jiwoo sudah menikah gitu dengan konglomerat gitu. Nah, ketika Jiwoo balik lagi ya, Kyungdo itu terlibat dengan kasus perselingkuhan suami Jiwoo. Jadi Jiwoo ini terkenal banget guys, dia jadi kayak fashion icon gitu ya. Jadi kan ya berarti berhubungan dengan dunia entertainment ya kan. Jadi itu juga spesialisasinya Kyungdo gitu. Nah, Kyungdo terlibat di berita itu gitu. Akhirnya ketemu lagi Jiwoo sama Kyungdo untuk yang ketiga kalinya. Nah, di situ Jiwoo masih modelnya kayak gak bersalah ya. Dia kayak gak bersalah udah ninggalin Kyungdo yang udah hancur banget waktu itu. Kyungdo juga sebenarnya benci banget sama Jiwoo ya, karena yang putus kedua kalinya itu. Dan mereka kali ini ketemunya tuh pokoknya banyak banget sarkasmenya ketika mereka ketemu gitu. Tapi masih aja mereka terlibat ya, terlibat banyak hal. Terus kan bestie mereka masih sama gitu. Ketika balik, Jiwoo kontekan lagi dengan sonbei-nya si Seyong gitu ya. Dan mereka tuh kayak ada hint bakal balikan lagi. Nah, tapi pertanyaannya, mereka bisa nggak ngatasin perbedaan mereka yang bikin mereka putus kedua kalinya kemarin gitu. Nah, kali ini juga Jiwoo kan berarti sudah merupakan ini ya, janda jatuhnya kan ya. Akhirnya cerai dia sama suaminya itu. Tapi suaminya itu tidak segampang itu guys, mau melepaskan Jiwoo. Nah, dia ada konflik baru ketika pertemuan ketiga mereka. Dan selain itu, yang bikin seru lagi ya, ini So Jion ya, sebenarnya mau Jiwoo yang meneruskan perusahaan mereka. Jadi mereka ada satu perusahaan nih. Dan Jion itu terlihat sakit-sakitan. Tapi dia nggak bisa cerita ke Jiwoo, dia cuma mau Jiwoo meneruskan. Tapi Jiwoo tuh nggak mau banget kerja guys. Jadi dia minta tolong Kyungdo untuk membujuk Jiwoo untuk mau kerja di perusahaan mereka. Nah, suaminya Jion sendiri, Kang Min-woo, itu jahat banget guys. Dia meracuni So Jion dan juga dia ingin mengontrol satu perusahaan itu. Ya, jadi Kyungdo juga terlibat untuk pertempuran melawan Kang Min-woo ini, membantu So Jion gitu ya. Nah, ini Kang Min-woo jahat banget guys. Dia kayak licik gitu ya, licik. Itu salah satu plot yang penting banget juga di drama ini. Kalau menurut Mai itu yang bikin serunya sih ya. Keluarga Kyungdo akan gak asing ya. Kalian akan gak asing lihat ke ombanya, terutama ya ombanya. Nah, kita lihat episode ratingnya. Ini di Asian Wiki. Dia start dari 3% rata-rata di nationwide dan juga Seoul. Dan berakhir di 5%. Itu berarti naik ya.
naik 2%. Oh, okay. I see. Nah, kita akan baca beberapa komen di web AC Wiki para user. I've tried really hard to figure out why this was so mid. I think the female lead was hard to like, especially when she treated the male lead so poorly. Yes. Kalau menurut Mai, kayak egois banget ya. Sebenarnya si So Ji-woo ini egois banget. Dan bahkan ketika pertemuan ketiga mereka, Mai masih merasa Ji-woo egois. Gitu. Yang menjadi korban selalu Kyung-do. Dan Kyung-do itu saking naifnya, itu selalu memaafkan Ji-woo. Ada nggak sih cowok kayak gini ya sampai sekarang? The series quite confusing and too many unnecessary flashbacks. Ya, Mai setuju banget. Kalau menurut Mai, terlalu banyak flashback yang tidak perlu. They have rushed the ending that I felt okay. Mai setuju banget. When I don't understand why on earth she married to her ex-husband when she still have feeling on him. Ya, sepertinya pernikahan bisnis ya. Itu yang Mai lihat, pernikahan bisnis. Nah, Mai setuju juga sama yang ini. What really annoys me about this drama is the wardrobe choice for the male lead and female lead. The fashion feels like it's stuck a decade ago. Setuju banget ya. Jadi nih, bajunya si Park Seo Joon, Mai benar-benar kayak gini ya. Di episode pertama, Mai sulit banget itu sampai mengenali bahwa dia itu Park Seo Joon. Karena penampilannya sangat tidak menarik ya. Park Seo Joon itu dibikin terlalu culun sampai kayak jelek beneran dah. Mai bener-bener pakai kata jelek kali ini ya. Terus dia sering pakai baju jas, dia kan kerja pakai jas gitu ya. Jasnya itu selalu kebesaran. Jadi Mai merasa terganggu banget dengan fashionnya ya. Terus yang female lead juga kan dia fashion icon, tapi bajunya juga kayak enggak menarik kalau menurut Mai ya. Pakainya panjang-panjang terus. Kenapa dia nggak pakai rok pendek atau apa? Kayaknya lebih cantik kayak gitu ya. Bajunya agak mendingan di 3 atau 4 episode terakhir. Kalau awal-awal annoying banget menurut Mai gitu ya. Kamu bisa nonton dan buktikan sendiri ya. Jasnya Park Seo Joon, aduh kenapa sih ya. Too many flashbacks that bounce all over the years. Very interrupting. Terus, I found the first episode confusing, but the subsequent episodes cleared that up. Semuanya, ini dari yang Mai baca, semuanya terganggu dengan flashbacknya ya. Terlalu banyak flashback. Sampai mereka stop nonton katanya, terlalu banyak flashback. Nah, katanya sempat bingung, kayak karena terlalu banyak flashbacknya, ini itu yang masa sekarang atau yang masa flashback gitu, sakit terlalu banyaknya. Slow but interesting kata dia. Nah, untuk pendapat Mai sendiri drama ini ya, menurut Mai tidak menarik dalam 4 episode pertama. Jadi kayak berat banget Mai nyelesain 4 episode itu ya. 4 jam yang menurut Mai, biasa kalau drama itu sulit dimengerti di episode pertama, oke. Tapi ini sampai 4 episode loh. Hebatnya Mai bertahan. Hebatnya gitu ya. Itu karena menurut Mai plot yang lebih menarik itu adalah plot yang Mai bilang tadi. Tentang Kang Min-woo yang mau merebut perusahaannya. Menurut Mai itu lebih menarik ya. Gitu loh. Waduh. Nah, kita lihat ratingnya di tempat lain nih. Nah, untuk di AC Wiki sendiri ratingnya di 90 guys. 90. Cukup tinggi. Ya. Di IMDb juga cukup tinggi 7,1. Tapi di Google user itu lumayan di 69. A journalist lives an ordinary life until he reconnects with his ex-girlfriend, whose husband is at the center of a scandal he is covering.
Hmm. Kisaran 3%. Okay. Lots of drinking and swearing in flirty Korean romance. Common sense media. Lumayan, 3 dari 5. I agree. I love this series. Yet, yes, it was a slow start, but the last few episodes was so emotional. I'm watching it as well. I like this drama. Hmm. Okay. Jadi agak okay. Wiki tinggi ya. Terus di IMDb tinggi, di Google lumayan. Tapi kalau untuk viewers di Korea sendiri naik gitu ya ratingnya. Jadi penontonnya nambah gitu ya. Oke, kalau menurut Mai sendiri ya, itu 4 episode depan itu sangat mengganggu rating yang akan Mai berikan untuk drama ini ya. Kayak Mai nggak yakin nih kalau memang kamu bisa kayak Mai melewati 4 episode pertama yang boring banget itu, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang menarik di drama ini ya. Tapi kalau kamu nggak bisa lewatin itu ya kamu akan stop. Kayak beberapa user tadi yang bilang, kan akhirnya berhenti nonton. Terlalu banyak flashback. Jadi Mai akan kasih drama ini rating sebesar 87, guys. Ya, kalau kamu masih suka nonton drama melodrama kayak gini, silakan kamu bisa nonton drama Surely Tomorrow. Nah, Won Ji An sendiri menurut Mai, dia lebih cantik dengan rambut yang panjang ya. Dia dengan rambut pendek di masa yang sekarang ya, timeline yang sekarang itu menurut Mai agak kurang ya. Agak kurang. Dia lebih cantik yang dulunya. Itu karena menurut Mai. Kayak ada sesuatu yang tidak pas dengan hairstyle dia ya. Jadi banyak ya yang Mai kritik ya, fashionnya, penampilan Park Seo Joon. Ini kayak terlalu banyak flashback ya kan, makanya Mai kurangi agak banyak ya nilainya ya. Oke. Sama plotnya slow segala macam ya. Oke. It's up to you ya. Masih bisa kalau kamu suka nonton melodrama, nonton drama Surely Tomorrow. Nah sekarang Mai lagi nonton drama The Price of Confession. Ini drama ada 12 episode, Mai udah di episode 8. Hari ini akan 2 episode, besok 2 episode selesai. Ya. Nah, drama The Price of Confession sendiri di Asia Wiki, ini user ratingnya 92, guys. Tinggi, ya. Mai sejauh ini juga Mai suka ya. Mai suka sejauh ini ya. Wow, ada yang nonton dalam 3 hari ya kan. Wow. Oke. Jadi ini drama thriller kan ya. Habis melodrama Mai nontonnya thriller. IMDb tinggi, Rotten Tomatoes tinggi, Google user tinggi guys. Wow. Jadi kamu bisa nantikan setelah Mai nonton dramanya, Mai akan bikin drama reviewnya buat kamu, oke? Jadi tetap nantikan drama review Mai. Setelah itu Mai tinggal bikin statistiknya untuk drama yang sudah Mai tonton, ya. Semua drama yang sudah Mai bikin drama reviewnya akan Mai bikinin statistiknya buat kamu, oke? Jadi kayak rangkuman supaya kamu lebih gampang untuk tahu drama-drama apa aja yang sudah Mai tonton. Tinggal kamu cari nanti drama reviewnya, oke? Nah, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai. Dan jangan lupa please tinggalin jempol kamu di drama review Mai, supaya Mai makin semangat ya. Wah, berarti ada yang nonton ini drama review. Ada viewsnya, nggak ada like-nya, gimana sih ya? Please tinggalin jempol kamu. Dan jangan lupa juga,
kamu bisa share link drama review maker sesama K-drama lovers yang lainnya yang pengen tahu nih drama-drama apa aja yang worth it buat ditonton, oke? Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channel yang lain supaya kamu nggak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan, oke? Jadi tetap setia di The May Chronicles dan kita akan ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!